Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-54 yang akan membahas al-halu atau bab hal. Yang dimaksud dengan hal adalah isim nakirah. Masih ingat pelajaran isim nakirah dan ma'rifat? Semoga masih ingat. Nah, isim nakirah itu sebaliknya daripada isim ma'rifat. Nah, isim nakirah itu menerangkan keadaan atau kondisi dari sohibul hal. Sohibul hal itu adalah seseorang atau sesuatu, bisa saja binatang, yang masih samar keadaannya, yang keadaannya itu belum jelas. Contoh, akbala menghadap siapa, atiflu anak kecil. Nah, kalau sampai di sini itu masih samar. Dalam keadaan apa anak kecil itu menghadap? Apakah sedih? Apakah senang? Apakah senyum? Atau biasa saja? Nah, hal itu menegaskan atau menerangkan kesamaran itu menjadi jelas. Nah, hal itu menjelaskan keadaan si anak itu. Mubtasiman, hale tersenyum, dalam keadaan tersenyum. Nah, sekali lagi bahwa hal itu menerangkan keadaan atau kondisi dari sohibul hal. Sohibul hal itu seorang atau suatu yang masih samar keadaannya, yang masih belum jelas keadaannya. Nah, di sini atiflu itu sebagai sohibul hal, orang yang belum jelas keadaannya. Mubtasiman itu sebagai hal, menjelaskan keadaan atiflu itu. Dengan kata lain, hal adalah kalimat yang menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana, kaifa. Jadi akbalat tiflu, anak kecil itu menghadap, tentu pantas ditanyakan bagaimana keadaannya. Nah, jawaban daripada pertanyaan bagaimana keadaannya itulah hal. Mubtasiman, dalam keadaan senyum. Kalau dhahikan, dalam keadaan tertawa. Hazinan, dalam keadaan sedih. Jadi di sini kalau ada hal pasti ada sohibul hal. Nah, contohnya ini akbala fi'il madhi, atiflu fa'il. Nah, di samping sebagai fa'il, kalau dihubungkan dengan akbala, atiflu itu menjadi sohibul hal kalau dihubungkan dengan mubtasiman. Atiflu itu sohibul hal, orang atau sesuatu yang belum jelas keadaannya. Mubtasiman ini menjelaskan keadaannya atiflu atau sohibul hal. Fungsi hal. Fungsi hal satu sebagai penjelas atas keadaan atau kondisi dari sohibul hal. Ini yang paling banyak digunakan. Di hal itu paling banyak digunakan adalah untuk memperjelas keadaan atau kondisi sohibul hal. Yang kedua sebagai penguat arti, muakkidah, yang menguatkan arti. Seperti contoh ini, tsumma wallaitum, lalu kamu semua berbalik, mudbirina, hale ngungkuri. Tsumma wallaitum, lalu kamu semua berbalik, mudbirina, hale membelakangi. Jadi lafal mudbirin ini adalah memperkuat artinya wallaitum sebagai penguat arti sohibul halnya. Ini tapi kebanyakan adalah sebagai penjelas keadaan atau kondisi dari sohibul hal. Hukumnya hal adalah nasab. Nah, nasab itu tandanya ada yang fathah, ada ya, juga ada kasroh, dan juga ada alif. Ya tergantung
tergantung dari jenis isimnya itu, apakah isim mufrad atau isim tasniah atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Nah, kalimat yang keadaannya dijelaskan oleh hal dinamakan sohibul hal, pemilik hal. Sohib itu yang memiliki, hal itu keadaan. Biasanya kalau di pondok kalimat yang menjadi hal itu di atasnya diberi kode ha. Ya, ini. Saya kasih contoh lagi. Ada menunaikan siapa Ahmadu Ahmad. Ini tidak boleh dun ya, karena isim ghairu munsharif. Menunaikan as-sholata ing sholat. Seandainya berhenti sampai di sini, maka belum jelas keadaannya. Bagaimana keadaan sholatnya Ahmad itu? Nah, setelah diberi hal, maka menjadi jelas. Nasyiton hale semangat. Jadi nasyiton ini menerangkan, menjelaskan keadaan sholatnya Ahmad, menjelaskan Ahmad sholat. Jadi nasyiton itu menjadi hal. Hal hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Ada kembali siapa at-tullabu para santri-santri minar rikhlati dari rekreasi, masururina hale piro-piro wong kang podo bunga. Seandainya berhenti sampai sini minar rikhlati ini, maka artinya kan para santri sudah pulang dari rekreasi. Nah, tapi masih belum jelas bagaimana keadaan pulangnya itu. Nah, setelah dipasang hal, diberi hal, maka menjadi jelas keadaannya. Masrurina hale piro-piro kang podo bunga. Berarti lafal masrurina ini menjelaskan keadaannya tulab. Nah, berarti menjadi hal. Hal hukumnya nasab, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa ditandai ya? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Qara'tu, saya membaca alkitab ing kitab. Mustamtian, saya membaca kitab. Saya membaca kitab ini masih belum jelas. Bagaimana keadaanmu membaca kitab? Bisa saja orang baca kitab itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan gembira, senang. Di sini mustamtian menerangkan atau menjelaskan keadaan saya membaca kitab. Mustamtian dengan hale senang hati. Hale dalam keadaan senang hati, menikmati. Mustamtian ini sebagai hal karena menerangkan keadaan sohibul hal, yaitu itu keadaan saya membaca kitab. Nah, karena hal maka nasabnya ditandai fathah karena berupa isim mufrad. Contoh lain, zahaba pergi siapa al-muallimani, dua orang guru, ilal madrasati ke madrasah, nasyito ini hale semangat kedua-duanya. Keadaan guru pergi madrasah itu belum jelas apakah malas-malasan atau semangat. Nah, setelah diberi hal maka menjadi terang, menjadi jelas bahwa guru tersebut pergi ke madrasah dalam keadaan semangat. Nah, nasyito ini sebagai hal. Hal hukumnya nasab, tanda nasabnya ya karena berupa isim tasniyah. Sekarang anwa'u sohibil hal, macam-macamnya sohibul hal. Jadi sohibul hal itu macam-macam. Ada yang berupa fa'il, ada yang berupa maf'ul bih, ada yang berupa naibul fa'il, ada yang berupa khobar, ada yang berupa mubtada, dan ada jar majrur. Contoh sohibul hal yang berupa fa'il, yang saya corek bawahnya ini adalah sohibul hal. Ada kembali siapa al-jaisu, tentara atau pasukan,
Bagaimana dalam keadaan bagaimana kembalinya itu? Zafiron hale dalam keadaan menang. Ada kembali siapa al-jaisu tentara atau pasukan. Bagaimana keadaannya, kalah atau menang? Akan belum jelas setelah dipasang hal. Zafiron hale dalam keadaan menang. Lafal zafiron ini berarti menjadi hal. Hal dari mana? Hal dari sohibul hal al-jaisu. Yang berupa maf'ul bih sohibul halnya ini. La tasyrab al-ma'a. La tasyrab janganlah kamu minum al-ma'a. Ing air. Air yang tidak boleh diminum itu keadaannya seperti apa? Kadiron. Halik yang kotor. Ini kadiron sebagai hal, sohibul halnya adalah alma. Alma ini menjadi maf'ul bih. Sudah lewat pelajaran maf'ul bih. Ada juga sohibul hal yang berupa naibul fa'il. Contoh, tu'kalu dimakan apa al-faqiyatu buah-buahan nazijatan dalam keadaan matang, masak, sudah masak, matang. Lafal al-faqiyatu ini sebagai naibul fa'il. Di samping sebagai naibul fa'il juga sebagai sohibul hal. Nah, sohibul hal halnya mana? Najidatan dan najidatan. Ini adalah menerangkan keadaan al-faqihah. Ada juga sohibul hal yang berupa khobar. Contoh, hadza ini at-talibu, seorang santri mujiddan hale dalam keadaan giat. Jadi mujiddan itu sebagai hal daripada at-talibu. Al-talibu sendiri itu sebagai khobar. Khobar dari mana? Dari mubtada yaitu hadza. Hadza utawi ini laki-laki itu at-talibu seorang santri mujiddan hale dalam keadaan giat, rajin. Ada juga sohibul hal yang berupa mubtada. Contoh, Ahmadu utawi Ahmad mujtahidan hale dalam keadaan rajin, giat, itu khairun lebih baik minhu daripada Ahmad kasulan hale dalam keadaan malas. Jadi mujtahidan itu sebagai hal. Kenapa hal? Karena menerangkan keadaannya Ahmad. Ahmadu Ahmad itu kan masih belum jelas. Mujtahidan Ahmad yang seperti apa? Mujtahidan yang sedang dalam keadaan rajin. Itu lebih baik daripada Ahmad yang sedang malas. Nah, ada juga sohibul hal yang berupa jar wa majrur. Contoh, marortu bi Ahmada. Marortu saya lewat, bi Ahmada bertemu dengan Ahmad. Ini ba huruf jar, Ahmada majrur bi ba. Saya bertemu dengan Ahmad. Bagaimana keadaannya? Masruron hale dalam keadaan gembira. Berarti masruron itu menerangkan Ahmad. Selanjutnya sohibul hal. Sohibul hal itu ada yang berupa isim soreh, isim yang kelihatan nampak jelas, dan ada yang berupa dhamir muttasil, dan ada yang dhamir mustatir. Jadi saya ulangi, sohibul hal yang diterangkan oleh hal itu kadang ada yang berupa isim yang jelas nampak cetha, ada yang berupa dhamir muttasil, atau ada juga yang berupa dhamir mustatir. Yang isim yang soreh ini, yang cetha, itu contohnya akbala, menghadap siapa, at-tiflu, anak kecil, mubtasiman hale dalam keadaan senyum. Nah, lafal at-tiflu ini isim soreh. Dikatakan isim soreh ya cetha isim. Yang dhamir muttasil contohnya kata betu. Nah ini dhamir tu itu.
Katabtu, saya menulis. Lafaltu ini sebagai dhamir muttasil yang bersambung. Katabtu, saya menulis. Al-maudhu'a ing tema, sebuah artikel. Musri'an, hale dalam keadaan cepat. Nah, saya menulis artikel dalam keadaan cepat. Lafal musri'an ini sebagai hal. Hal dari mana? Dari sohibul hal tu ini. Tu ini adalah dhamir muttasil. Kemudian ada sohibul hal itu yang berupa dhamir mustatir. Contohnya haroba, kabur, siapa dia, rokiban, dalam keadaan berkendaraan. Nah, haroba ini menyimpan dhamir. Dhamirnya adalah huwa yang tidak ditampakkan. Makanya disebut mustatir, yang tersimpan, ada di dalam pengertiannya, tapi tidak ada di dalam tulisannya. Itulah dhamir mustatir. Saya ulangi, sohibul hal kalau dilihat dari fisiknya isim itu ada yang terlihat secara nyata, soreh, jelas, ada yang berupa dhamir muttasil dan ada yang berupa dhamir mustatir. I'rabul hal ini contoh menguraikan. I'rab itu ya menguraikan hal. Ini yang akan kita uraikan. Ada tiflu bagian, ada pulang siapa, atiflu anak kecil, bagian hale dalam keadaan menangis. Ada ini fi'lun madin, fi'il madi, mabniyun yang mabni alal fathati, az-zahirati, fathah yang nampak jelas, cetoh, ala akhiri, di akhirnya. Ada. Atiflu fa'ilun marfu'un, fa'il hukumnya rofa, wa alamatu rofihi, alamat rofaknya az-zummah az-zahirah, yaitu domah yang nampak, ala akhirihi. Bagian halun, bagian ini sebagai hal, mansubun hukumnya nasab, wa alamatu nasbihi, yang alamat nasabnya tanwinul fathi, berupa fathah tanwin, az-zahiri yang nampak ala akhirihi. Nah, bagian kenapa kok disebut hal? Karena menerangkan keadaan at-tiflu. Nah, contoh lain, haroba, lari siapa, al-atfalu, anak-anak. Nah, jamak ini tiflun, jamaknya atfalun, minal kalbi, dari anjing, khaifina, hale piro-piro wong kang podo di, orang-orang yang takut. Jadi anak-anak lari menjauh dari anjing dalam keadaan ketakutan. Ini i'rabnya haroba fi'lun madzin mabniun alal fathi az-zahirati ala akhiri. Al-atfalu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi az-zummatu az-zahiratu ala akhirih. Min, ini minal kalbi, minnya itu harfu jarin. Al-kalbi ismun majrurun bimin. Kalbi ini isim yang dijarkan dengan min. Wa alamatu jari al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Yang alamat jernya adalah kasroh yang nampak di akhirnya. Khaifina halun mansubun. Khaifina ini sebagai hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Li'annahu jam'un mudzakarun salimun, karena berupa jamak mudzakar salim. Zara, mengunjungi, ni kepadaku siapa, tolibani, dua orang santri, masruroini, hale dalam keadaan kedua-duanya itu bergembira. Nah, sekarang kita i'rab zaroni. Zaro ini adalah fi'lun madzin mabnun alal fathi. Non ini kan ada ni, nonnya ini namanya non wikoyah, nunul wikoyah. Non wikoyah itu non yang ditambahkan untuk memisahkan antara fi'il dengan ya mutakalim. Ya mutakalimnya ini bergandengan dengan fi'il, maka harus dipisah dengan non, namanya non wikoyah. Nun ini adalah harfun mabniun, huruf mabni la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada mahal i'rabnya. Ya
Ni itu kan ada ya-nya. Ini dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi ini sebagai maf'ul bih. Zara berziarah ni ing aku sapa talibani dua orang santri masrura ini kali bungah karo-karone. Masrura ini halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Sekarang coba kamu i'rab ini. Ini latihan kamu kerjakan. Coba kalimat ini kamu i'rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.